Oke guys, welcome back to my channel. Selamat datang bergabung kembali di channel Henry Kauken yang khusus membahas tentang Photoshop. Dan kali ini saya akan membahas tentang settingan yang saya pakai agar Photoshop itu kenceng ya dan enak dipakai. Ya, seperti apa? Langsung saja kita simak videonya sampai habis. Check it out. Ya, oleh karena itu kita harus men-setting beberapa hal. Yang pertama kita bisa ke edit, lalu ke bagian preference, lalu kemudian kita pilih bagian general seperti ini, ya. Nah, di dalam general ini akan keluar ya beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu melalui pertama adalah performance-nya. Di dalam performance-nya ini kita bisa melihat ada memory usage, ya. Bagian penanganan memori. Ya, karena kita ingin bekerjanya supaya lebih maksimal, maka di bagian memori ini kita bisa perbesar sampai 80%. Ya, supaya kerjanya seperti enak. Kenapa kita sisakan 20%? Karena kadang-kadang kita bisa buka lagi aplikasi lain seperti misalkan MS Word atau misalkan kita browsing juga gitu di Google dan lain sebagainya. Nah, ini kita sisakan 20% saja. Kemudian yang kedua adalah kita bagian storage state ya. Apa ini storage state? Artinya adalah di bagian ini itu bisa kita undo ya. Jadi ada perintah-perintah yang bisa kita batalkan itu sampai 50 kali. Dan ini terlalu besar ya teman-teman. Ini bisa kita kurangi menjadi sekitar 20 langkah saja. Ya, teman-teman bisa ini sehingga ini hanya bisa dilakukan dibatalkan perintah sampai 20. Karena kalau terlalu banyak dia menyimpan memori terlalu besar juga, untuk apa ya? Kita kecilkan history state-nya. Lalu yang ketiga adalah kita bisa pakai yang namanya use graphic processor. Use graphic processor itu kita contreng ya. Kalau misalkan teman-teman baru upgrade ini kadang-kadang ini tidak dicontreng ya. Ini sangat sayang sekali kalau misalkan teman-teman punya VGA card yang bagus ya, ini dicontreng saja supaya kinerjanya semakin maksimal. Oke. Dan yang kemudian yang keempat adalah kita ke bagian scratch disk. Nah, di scratch disk ini kita teman-teman bisa contreng saja hard disk yang cukup besar ya. Pertama yang di bagian saya ini punya beberapa hard disk ya, ini bisa kita pakai saja, kita bisa contreng di bagian drive D-nya, kemudian di drive E-nya, kemudian di drive G-nya dan di drive H ya atau F atau semua saja ya, bisa dipakai untuk semua. Supaya apa? Pada saat nanti kerja si memorinya udah terlalu penuh, maka dia akan menyimpan di hard disk ini untuk sementara gitu. Sehingga akan membantu sekali Photoshop di dalam bekerja ya. Oke, itu saja. Kemudian teman-teman pada waktu kita akan bekerja, ya seringkali kita memakai yang namanya zoom in, zoom out ya. Zoom in, zoom out. Sehingga ini akan memakan cukup butuh waktu juga. Nah, cara yang paling mudah agar kita bisa melihat previewnya secara bagus yaitu bisa kita ke window, lalu kita pilih arrange dan kita klik new window untuk file ini ya. Kita klik, maka akan tampil ada dua file di sini yang sama ya. Kemudian kita bisa pilih ke window, arrange, dan kemudian kita bisa pilih up vertikal ya. Kemudian salah satu kita akan preview saja, kita akan kecilkan. Kita akan kecilkan seperti ini ya. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah bagian previewnya, teman-teman. Dari sini kita bisa bagian-bagian yang bekerja ya. Nah, ini bagian yang bekerja. Jadi previewnya itu sangat enak banget ya. Jadi ketika kita mau pindah-pindahkan sesuatu, itu akan terjadi di sana gitu ya. Misalkan daun ini, misalkan saya pengen perbesar, ya, kita geser-geser, maka akan ada timbul di sini gitu ya. Jadi tidak perlu lagi zoom in, zoom out gitu ya. Itu makan memori banyak ya. Saya pikir ini akan meringankan tugas kita. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa lihat previewnya di sini seperti ini ya.
Nah, seperti itu. Nah, oke. Oke. Kemudian tips berikutnya pada saat kita bekerja, tentu kadang-kadang kita ingin memindahkan objek yang ada di dalam file ini untuk file yang lain, ya. Misalkan saya ingin mengambil objek daun-daun ini, ya, daun-daun ini. Seringkali kita memakai kita pengkat ya dengan Ctrl X kemudian Ctrl V. Nah, itu Ctrl X itu dia akan mengambil menyimpan gambar ini ke dalam memori clipboard. Ya, mengambil memori sehingga memorinya akan cepat penuh ya, nantinya akan menjadi sampah di dalam memori. Oleh karena itu akan lebih baik kalau kita pakai yang namanya move tool, kemudian kita klik layer yang akan kita pindahkan, lalu kita klik di gambarnya, lalu kita pindahkan ke file yang akan kita masukkan ya. Contoh ke sini, kemudian kita lepas ya. Nah, ini akan jauh lebih bagus penanganan memorinya ketimbang kita harus meng-cut terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita lebih bagus ketimbang harus meng-Ctrl X, Ctrl V ya. Jadi tidak akan masuk dalam memori. Memorinya akan tetap segar seperti sedia kala. Tips berikutnya adalah ketika kita bekerja sudah terlalu banyak ya. Kita sudah terlalu banyak elemen-elemen yang sudah masuk di dalam desain gitu. Terkadang memorinya cepat habis ya, sehingga Photoshopnya kembali menjadi lambat. Nah, untuk bisa mensegarkan kembali, Photoshop sudah menyediakan satu fitur, yaitu kita ke edit lalu ke purge. Nah, di dalam purge ini kita bisa pilih all. Jadi semua tentang historinya atau tentang kalau misalkan ada video atau dan sebagainya, ada memori yang masuk di dalam clipboard, kita bisa hilangkan dengan cara mengklik all. Kita klik all, lalu kita oke-kan saja, ya, sehingga memorinya kembali menjadi bersih seperti sedia kala, ya, sehingga Photoshopnya akan menjadi cepat dan segar kembali. Nah, tips berikutnya adalah bagi teman-teman yang memakai Windows, ya. Untuk Windows kita ada satu tips. Teman-teman bisa memakai tombol Windows lalu kemudian tekan R, ya. Di sini teman-teman bisa ketikkan %temporary tmp %, ya. Kemudian kita oke-kan. Maka akan keluar daftar-daftar cache memory. Jadi ini adalah memori-memori yang bercokol yang sudah tidak terpakai. Ini bisa kita hilangkan dengan cara Ctrl Alt terlebih dahulu, lalu kemudian klik kanan dan delete ya. Maka dia akan menghilangkan, masukkan ke dalam recycle bin seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang bahwa action ini tidak bisa dihapus ya, karena ini adalah dibutuhkan oleh program lain ya. Teman-teman nggak usah delete lagi. Cukup kita do this for all, lalu kemudian kita skip. Do this for all, kemudian kita skip. Nah, seperti itu. Jadi yang terhapus adalah bagian-bagian yang memang sudah tidak terpakai lagi. Ya. Ini ada 2624 ya. Ini lumayan besar ya. Jadi ini bisa dilakukan berkala, seminggu sekali atau sebulan sekali, supaya kondisi daripada Windows teman-teman itu menjadi prima, menjadi fresh. Oke, setelah itu kemudian ya teman-teman bisa kembali ke tombol Windows, lalu pencet R. Yang ini kali ini cukup dengan temporary saja. Jadi kita ketikkan saja TEMP ya. Kemudian kita oke-kan. Maka di sini juga akan ada sampah ya. Kita Ctrl A, lalu kita klik kanan, kemudian kita delete. Ya. Seperti ini. Baik, langkah selanjutnya supaya lebih maksimal lagi window-nya yang akan mempercepat kinerja Photoshop, kita ke bagian search di window, lalu kita ketikkan saja this clean up ya. Di sini sudah ada aplikasi yang namanya this clean up, kita klik situ. Kemudian apa yang akan kita hapus di harddisk mana, kita harddisk C, kita oke-kan.
maka akan keluar data-data mengenai semua yang ada di dalam drive C. Kita bisa hapus saja semua, ya, kita habis semua sini, lalu kita oke-kan. Jadi lumayan bisa menghemat sekitar 658 mega. Nah, demikian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe saja karena subscribe itu gratis ya. Dan nantikan selalu video-video saya selanjutnya karena setiap minggunya akan selalu ada video yang baru. Terima kasih. Saya Hendrik Hawkins undur diri. Bye.